Sahabat jejak waktu Muslim, di setiap medan perang, tidak ada pasukan yang sepenuhnya kuat dan tidak ada musuh yang sepenuhnya lemah. Sun Tzu, dalam bab ke-6, The Art of War, sebagaimana diterjemahkan oleh Lionel Giles di Project Gutenberg, menulis, "Whoever is first in the field and awaits the coming of the enemy will be fresh for the fight. Whoever is second in the field and has to hasten to battle will arrive exhausted." Artinya, siapa yang lebih dulu bersiap dan menunggu musuh, ia akan siap bertarung dengan tenang. Tapi siapa yang datang tergesa-gesa, ia akan kelelahan sebelum perang dimulai. Sahabat jejak waktu Muslim, betapa dalam makna kalimat ini dalam hidup, orang yang siap lebih dulu, yang menata niat, menyiapkan iman, dan memantapkan langkah dengan doa, akan lebih kuat menghadapi cobaan daripada mereka yang hidup terburu-buru tanpa arah. Karena kekuatan sejati bukan terletak pada tenaga, tetapi pada kesiapan jiwa. Samuel B. Griffith, dalam edisi Oxford University Press, menjelaskan bahwa inti bab ini adalah discovering advantage in adversity, menemukan keunggulan di tengah kelemahan. Sun Tzu mengajarkan bahwa dalam setiap titik lemah selalu tersembunyi celah kekuatan, dan dalam setiap kekuatan selalu ada kerentanan. Inilah kebijaksanaan yang bisa kita bawa dalam hidup beriman, bahwa setiap ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk melemahkan, tapi untuk menunjukkan sisi terbaik dari diri kita yang belum kita sadari. Sun Tzu menulis, "Appear at points which the enemy must hasten to defend. March swiftly to places where you are not expected." Seranglah di titik yang tak dijaga, bergeraklah di jalan yang tak disangka. Sahabat jejak waktu Muslim, inilah seni dalam strategi hidup. Jangan selalu berhadapan dengan tantangan secara frontal, tapi gunakan kebijaksanaan dan doa. Kadang kita menang bukan karena menyerang keras, tapi karena memilih jalan tenang, jalan yang tak disangka, jalan yang diridhoi. Dalam US Army War College Press, bab ini disebut sebagai asymmetrical advantage, keunggulan asimetris yang lahir dari pemahaman medan dan lawan. Dalam kehidupan spiritual, artinya, siapa yang mengenal dirinya, mengenal kelemahan dan potensi, dialah yang mampu bertahan di tengah badai dunia. Bukankah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menahan dirinya dan mempersiapkan amal untuk kehidupan setelah mati." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maka mengenali titik lemah adalah tanda kecerdasan ruhani, bukan kelemahan. Sun Tzu menegaskan, "Attack him where he is unprepared. Appear where you are not expected." Kemenangan sejati adalah hasil dari kepekaan membaca situasi, bukan semata keberanian menyerang. Sahabat jejak waktu Muslim, dalam perjalanan hidup, musuh terbesar seringkali bukan orang lain, tetapi rasa takut, malas, dan tidak percaya diri. Dan musuh itu sering datang dari dalam diri, menyerang tanpa suara, melemahkan semangat tanpa disadari. Sun Tzu mengajarkan untuk melawan musuh semacam itu, jangan bertempur dengan emosi, tetapi dengan pengendalian dan ilmu. Dalam catatan Lichards Edition, bab ini mengandung prinsip bahwa mengetahui kapan untuk tidak bertarung sama pentingnya dengan tahu kapan menyerang. Begitu pula dalam hidup, kadang kita harus menunda langkah, menenangkan diri agar tidak membuat keputusan dalam marah, karena ketenangan adalah senjata paling tajam dari seorang beriman. Sun Tzu menulis lagi, "You can be sure of succeeding in your attacks if you only attack places which are undefended." Artinya, pilihlah medan yang sesuai dengan kekuatanmu. Sahabat jejak waktu Muslim, dalam kehidupan ini, setiap orang memiliki medan yang berbeda. Ada yang kuat dalam ilmu, ada yang tangguh dalam doa, ada yang sabar dalam ujian, ada yang ikhlas dalam memberi. Kita tidak harus meniru medan orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah mengenali diri, memanfaatkan kelebihan, dan memperbaiki kekurangan.
Samuel B. Griffith menulis bahwa strategi ini menuntun manusia untuk B. Water-like, fleksibel, mengalir, dan mampu menyesuaikan diri dengan segala keadaan. Sun Tzu berkata, "Be extremely subtle, even to the point of formlessness. Be extremely mysterious, even to the point of soundlessness." Kuat bukan berarti keras. Kadang yang paling kuat justru yang lembut dan sabar. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syams ayat 9 dan 10, "Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya." Ayat ini mengingatkan kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati yang bersih. Dalam kajian modern Super Sumari, bab ini dipandang sebagai ajaran tentang kesadaran situasi, memahami posisi diri, lawan, dan kondisi sekitar sebelum bertindak. Sahabat jejak waktu Muslim, di dunia yang penuh gejolak ini, kita seringkali tergesa-gesa bereaksi. Padahal, ketenangan adalah bagian dari iman, dan kehati-hatian adalah bentuk kecerdikan. Sun Tzu mengajarkan, ketika musuhmu marah, buatlah ia semakin bingung. Ketika ia diam, ganggulah keseimbangannya. Namun dalam kearifan Islam, kita memaknainya bukan sebagai tipu daya jahat, tapi sebagai kemampuan untuk tidak mudah terpancing oleh emosi orang lain. Kelemahan dan kekuatan selalu berdampingan. Sahabat jejak waktu Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam agar kita menghargai siang, menciptakan kesedihan agar kita merasakan nikmatnya kebahagiaan. Maka jika hari ini engkau merasa lemah, itu bukan tanda kekalahan. Itu adalah undangan untuk menemukan kekuatan baru. Sun Tzu berkata, "So in war, the way is to avoid what is strong and to strike out at what is weak." Dalam kehidupan, hindarilah kesombongan dan perbaiki kelemahan dengan rendah hati. Jangan memamerkan kekuatanmu di hadapan manusia, tapi tunjukkan kerendahan hatimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat jejak waktu Muslim, ketahuilah, tidak ada manusia tanpa kelemahan, dan tidak ada kelemahan yang tidak bisa menjadi kekuatan bila dikelola dengan iman. Seseorang yang lemah dalam ucapan mungkin kuat dalam doa. Seseorang yang lemah dalam dunia mungkin kuat di hadapan Tuhannya. Maka jangan pernah meremehkan kelemahan, karena di sanalah rahmat Allah sering bersembunyi. Kemenangan sejati bukan meniadakan kelemahan, tetapi memahami bahwa kelemahan adalah bagian dari rencana ilahi untuk membentuk keteguhan hati. Sebagaimana air yang lembut mampu melubangi batu yang keras, demikian pula hati yang lembut mampu menaklukkan dunia yang kasar. Dan orang yang sabar dalam kelemahan, dialah yang akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang tepat.